Halo semuanya, kembali lagi bersama Wardaya College Online Learning. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan katabolisme karbohidrat. Jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Selanjutnya kita akan melihat siklus asam sitrat atau dikenal juga sebagai siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini yang tadinya hasil dari oksidasi pirufat yaitu senyawa asetil koenzim A atau asetil CoA. Jadi dua molekul asetil CoA ini masing-masing satu molekul asetil CoA dia akan berikatan sama oksaloasetat asetil CoA. Dia merupakan senyawa berkarbon 2. Nah, dia akan berikatan sama oksaloasetat yang dimana merupakan senyawa berkarbon 4. Dia membentuk sitrat yang dimana merupakan senyawa berkarbon 6. Nah, dalam proses ini dia molekul air akan menggantikan gugus koenzim A, sehingga gugus koenzim A itu akan terlepas sehingga terbentuklah molekul asam sitrat. Nah, selanjutnya molekul asam sitrat dia akan diubah menjadi bentuk isomernya yaitu isositrat. Nah, proses ini adalah proses hidrasi dan dehidrasi. Artinya bahwa ada proses pelepasan molekul air yaitu H2O dan proses penambahan molekul air untuk membentuk senyawa isositrat, yang dimana senyawa isositrat ini adalah senyawa berkarbon 6. Nah, selanjutnya senyawa berkarbon 6 isositrat ini dia akan diubah menjadi alfa ketoglutarat, yaitu senyawa berkarbon 5. Nah, dalam proses ini terjadi pengurangan satu atom karbon ya, dimana satu atom karbon itu dia akan terlepas dalam bentuk molekul karbon dioksida. Nah, selain itu molekul isositrat ini dia juga akan dioksidasi oleh senyawa NAD+. Jadi NAD+ dia akan mengalami reduksi, NAD+ dia akan terreduksi untuk menjadi NADH. Untuk menjadi NADH. Nah, selanjutnya terbentuklah molekul alfa ketoglutarat. Nah, molekul alfa ketoglutarat ini selanjutnya dia akan mengikat salah satu gugus koenzim A juga. Dia akan mengikat satu gugus koenzim A. Nah, dan juga dia akan melepaskan satu gugus karbon dioksida. Nah, di sini kan ada pengurangan molekul karbon dioksida juga, molekul karbon. Jadi yang tadinya alfa ketoglutarat 5 karbon, dia akan membentuk senyawa 4 karbon yaitu suksinil koenzim A. Nah, proses ini juga sebenarnya menghasilkan NADH. Jadi NAD plus dia akan tereduksi, sedangkan alfa ketoglutarat akan teroksidasi. NAD yang tereduksi dia akan membentuk NADH. Dia akan membentuk NADH. Nah, selanjutnya senyawa suksinil koenzim A yaitu senyawa berkarbon 4 ini dia akan menerima salah satu gugus fosfat. Dia akan menerima gugus fosfat bebas, fosfat inorganik. Nah, gugus fosfat inorganik ini juga akan segera dia menggantikan gugus koenzim A. Jadi di sini gugus koenzim A juga akan akan terlepas. Nah, gugus fosfat ini juga dia akan segera memfosforilasi molekul GDP, guanosin difosfat. Jadi molekul guanosin difosfat dia akan terfosforilasi, dia akan berikatan sama gugus fosfat yang ini, gugus fosfat bebas untuk membentuk senyawa GTP. Di sini senyawa GTP dia juga mirip seperti ATP, tapi kalau ATP-nya adenosin, sedangkan GTP di sini adalah guanosin. Nah, selanjutnya GTP yang sudah terbentuk dia akan memfosforilasi molekul ATP untuk menjadi molekul GDP lagi. Jadi dia akan dia akan memfosforilasi molekul ADP untuk membentuk ATP. Sedangkan karena dia sudah kehilangan satu gugus fosfatnya, guanosin trifosfat akan menjadi guanosin difosfat dan digunakan lagi dalam metabolisme ini.